Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafal Ramadhani dengan NIM 22020160100 dari kelas TSBGB. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Permeabilitas dan Rembesan. Permeabilitas tanah. Permeabilitas merupakan salah satu sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang bersifat permeabel atau berpermeabilitas tinggi relatif kurang peka terhadap erosi dibandingkan dengan tanah yang permeabilitasnya rendah. Beberapa model prediksi erosi seperti USLE, WEPP, UEEST, dan beberapa model erosi lainnya menggunakan permeabilitas tanah sebagai salah satu parameter untuk menduga besarnya erosi. Namun demikian, nilai yang digunakan untuk input model-model tersebut sebaiknya merupakan hasil pengukuran di lapangan, karena data yang diperlukan adalah nilai permeabilitas dari suatu penampang tanah. Data permeabilitas tanah juga merupakan salah satu data sifat fisik yang sangat diperlukan dalam penilaian kesesuaian lahan. Aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Tanah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bandungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Yang pertama itu menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V yaitu kecepatan, G itu percepatan disebabkan oleh gravitasi, YW itu berat volume air. Selanjutnya, hukum Darcy. Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga atau pori dalam tanah dan sifat-sifat yang memengaruhinya. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh, atau V sama dengan K titik I. Lalu telah diketahui bahwa V sama dengan Q bagi AT dan I H bagi L. Sehingga hukum Darcy bisa dinyatakan dengan persamaan dengan V sama dengan kecepatan aliran ms, K koefisien permeabilitas, I gradien hidrolik. Ada juga A, luas penampang aliran, itunya cm pangkat 2. T, itu waktu tempuh fluida sepanjang 1. H itu selisih ketinggian, L itu panjang daerah yang dilewati aliran. Selanjutnya, penentuan koefisien permeabilitas. Setidaknya ada dua cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan uji head tetap dan uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi, sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Uji tinggi jatuh atau falling head test. Uji ini untuk tanah berbutir halus, lempung, dan danau, di mana koefisien permeabilitas dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan K titik A titik K kali I kali A, di mana H sama dengan H1 kurang H2. Itu beda tinggi sembarang waktu T. A itu luas potongan melintang benda uji, A kecil itu luas pipa pengukur, L itu panjang sampel. Uji konsolidasi. Konsolidasi adalah proses keluarnya air dari rongga pori dari tanah jenuh dengan permeabilitas rendah akibat beban. Koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi. Rembesan. Rembesan air
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air atau Q yang melalui penampang massa tanah atau A adalah keterangan K sama dengan koefisien rembasan, yaitu gradien hidrolik. Satuan yang bisa dipakai adalah cm atau detik. Dalam sistem CGS dan VT atau D dalam satuan F.P.S. Koefisien rembasan dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. A. Pengukuran dalam tegangan tetap atau constant head. B. Pengukuran dalam tegangan berubah atau variabel. Pengukuran dalam tegangan tetap. Sejumlah air dialirkan melalui kumpulan tanah yang akan diselidiki. Debit Q dapat ditentukan dengan isi air yang keluar dibagi jumlah waktu yang digunakan, seperti gambar berikut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi koefisien rembasan. Ukuran butiran tanah. Menurut Aden Azen, koefisien rembasan pasir dapat dinyatakan sebagai berikut. D10 dalam cm dan K dalam cm. Sifat dan pori cairan nyatakan dengan kadar pori. Sesuai dengan persamaan barusan di atas, K adalah perbandingan langsung dari susunan struktural partikel daya rembasan dari tanah yang berlapis-lapis susunan lapisan tanah pada gambar dalam 2-3. Masing-masing lapisan dari tanah adalah homogen tersendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.